Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Devalinda Masito dengan NIM B1B1230078, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keuangan desa yang disusun oleh Pak Alfa Beriansyah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Semangat transformasi desa. Desa sebagai subjek utama pembangunan. Di zaman dahulu, kewenangan desa merupakan kewenangan daerah yang diserahkan kepada desa. Itu menurut teori dari residu. Pembangunan dari desa bersifat sentralistik. Dulu pemerintah desa menjalankan tugas yang bersifat administratif, penyeragaman bentuk dan corak pembangunan di seluruh desa. Maksudnya penyeragaman dengan menyamaratakan bentuk dan corak dari pembangunan di seluruh desa. Sedangkan desa yang sekarang didorong mengembangkan berbagai aktivitas dan potensi berbasis kearifan lokal yang produktif dan bernilai ekonomis. Desa sekarang berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan perencanaan, pelaksanaan kegiatan untuk pengembangan lokal. Dan desa sekarang memiliki pendanaan yang besar sebagai modal memenuhi kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Desa dituntut untuk inovatif dan kreatif, memanfaatkan kebijakan dan potensi yang ada. Masuk pada materi kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang bertugas menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB desa, menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa, melakukan tindakan yang pengeluaran atas beban APB desa, menetapkan PPKD atau pelaksana pengelolaan keuangan desa, menyetujui DPA atau dokumen pelaksanaan anggaran, dokumen pelaksanaan perubahan anggaran atau DPPA, dan DPAL atau dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan, menyetujui RAK atau rencana anggaran kas desa, menyetujui SPP atau surat permintaan pembayaran, melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL, melakukan verifikasi terhadap RAK desa, dan yang terakhir, melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB desa. Selanjutnya masuk pada pelaksana pengelolaan keuangan desa, yang terdiri dari pertama, sekretaris desa. Sekretaris desa ini sebagai koordinator PPKD yang tugasnya mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDes. Juga mengordinasikan penyusunan rancangan APBDes dan rancangan perubahan APBDes. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDes, perubahan APBDes, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Mengordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes dan perubahan penjabaran APBDes. Mengordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD. Dan yang terakhir, mengordinasikan penyusunan laporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBDes. Selanjutnya yaitu yang kedua, KAUR dan KASI. KAUR atau kepala urusan ini bertanggung jawab pada bidang administrasi, tata usaha, dan umum.
Sedangkan Kasih atau Kepala Seksi menangani bidang-bidang teknis seperti pembangunan, pemerintahan, dan kesejahteraan rakyat. Lakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya. Menyusun DPA, DPPA, DPAL sesuai bidang tugasnya. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang atau jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Selanjutnya ada KAUR Keuangan atau Kepala Urusan Keuangan. Kepala Urusan Keuangan ini melaksanakan fungsi kebendaharaan yang menyusun RAK desa dan melakukan penatausahaan yang meliputi penerima penyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes. Selanjutnya yaitu anggaran pendapatan dan belanja desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa ini mencakup tiga bagian, yaitu yang pertama ada pendapatan desa. Pendapatan desa ini semua penerimaan desa dalam 1 tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa, yakni terdiri atas pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lainnya. Yang kedua yaitu pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa ini dapat berupa hasil usaha seperti hasil BUM desa, hasil aset seperti tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Lalu swadaya yang partisipasi dan gotong royong penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat. Pendapatan asli desa lain seperti hasil pungutan desa. Lalu transfer yang berupa dana desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi kabupaten atau kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD provinsi, dan bantuan keuangan dari APBD kabupaten. Pendapatan lain-lainnya seperti penerimaan dari hasil kerjasama desa, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan dengan tidak baik, mengabang, dan juga pendapatan lain desa yang sah. Selanjutnya masuk kepada belanja. Belanja ini merupakan semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa, dipergunakan untuk kewenangan desa. Klasifikasi dari belanja ini mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa. Masuk kepada penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut menyelenggarakan belanja, penghasilan tetap, tunjangan, dan
operasional pemerintahan desa, menyediakan sarana dan prasarana pemerintahan desa, menyediakan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan, tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan, serta pertanahan. Selanjutnya masuk ke pelaksanaan pembangunan desa. Pelaksanaan pembangunan desa ini dapat berupa pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, kawasan permukiman, kehutanan dan lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, energi dan sumber daya mineral, serta pariwisata. Lanjut masuk ke pembinaan kemasyarakatan desa. Pembinaan kemasyarakatan desa ini mencakup ketentraman masyarakat, ketertiban, dan perlindungan terhadap masyarakat, kebudayaan dan keagamaan yang kental, kepemudaan dan olahraga, dan kelembagaan masyarakat. Lalu lanjut masuk ke pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa ini juga dapat berupa kelautan dan perikanan, pertanian dan peternakan, peningkatan kapasitas aparatur desa, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, dukungan penanaman modal, perdagangan, dan perindustrian. Lanjut masuk ke penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa. Penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak desa ini menjadi tanggung jawab pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat, perangkat desa, dan pihak terkait. Ke jenis-jenis belanja. Yang pertama ada belanja pegawai. Belanja pegawai ini yang dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa, serta tunjangan BPD. Juga dianggarkan dalam bidang penyelenggara pemerintahan desa dan dibayarkan setiap bulan. Lanjut ke belanja barang. Belanja barang ini digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang atau jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Antara lain seperti untuk operasional pemerintah desa, pemeliharaan sarana prasarana desa, kegiatan teknis, sosialisasi atau rapat pelatihan atau bimbingan operasional BPD, insentif rukun tetangga atau rukun warga, dan pemberian barang pada masyarakat atau kelompok masyarakat. Selanjutnya, belanja tak terduga. Belanja tak terduga ini merupakan belanja untuk kegiatan pada sub-bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa. Selanjutnya ada pembiayaan. Pembiayaan ini mencakup semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan ini terdiri dari penerimaan pembiayaan dan juga pengeluaran pembiayaan. Masuk kepada penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan melalui Silpa tahun sebelumnya meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
Lalu yang kedua, pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan ini digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatat dalam penerimaan pembiayaan dalam APBDes. Lalu, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Masuk kepada pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa ini mencakup pertama, perencanaan. Perencanaan ini merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes. Mengacu pada pedoman penyusunan APBDes yang diatur dengan peraturan bupati atau wali kota setiap tahun yang memuat tentang sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah, kabupaten atau kota dengan kewenangan desa dan RKP desa. Prinsip penyusunan APBDes, kebijakan penyusunan APBDes, teknis penyusunan APBDes, dan hal khusus lainnya. Musrembangdes, rancangan APBDes, Sekdes menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes ke kepala desa, dismapikan kepala desa ke BPD dan dibahas dalam Musdes. Disampaikan kepada bupati melalui camat untuk dievaluasi penetapan APBDes. Lalu yang kedua ada pelaksanaan. Pelaksanaan ini merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati atau wali kota. Kepala desa menugaskan kaur dan kasi atau kepala urusan dan kepala seksi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 hari kerja setelah peraturan desa tentang APBDes dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes ditetapkan. DPA terdiri dari yang pertama, rencana kegiatan dan anggaran desa. Rencana kegiatan dan anggaran desa ini mencakup perincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan. Yang kedua ada rencana kerja kegiatan desa. Rencana kerja kegiatan desa ini mencakup perincian lokasi, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan. Dan yang ketiga, rencana anggaran biaya yang mencakup perincian suatu harga untuk setiap kegiatan. Yang ketiga ada penata usahaan. Penata usahaan ini dilakukan oleh kaur keuangan atau kepala urusan keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang ditutup setiap bulannya. Buku pembantu kas umum yang terdiri atas yang pertama, buku pembantu bank. Buku pembantu bank ini adalah catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa. Yang kedua, buku pembantu pajak. Buku pembantu pajak ini mencakup berisi catatan penerimaan, potongan pajak, dan pengeluaran setoran pajak. Dan yang ketiga, buku pembantu panjar. Buku pembantu panjar ini berisi catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar. Selanjutnya, yang keempat ada pelaporan.
Pelaporan ini mencakup kepala desa yang menyampaikan laporan pelaksanaan APBD semester pertama kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat yang terdiri dari pelaporan pelaksanaan APBD dan laporan realisasi kegiatan. Bupati atau Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBD kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat 2 minggu kedua bulan Agustus tahun yang sudah berjalan. Yang kelima, ada pertanggungjawaban. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBD kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun yang ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tersebut disertai dengan adanya laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa. Masuk kepada realisasi dana. Seperti yang kita lihat, kebijakan realisasi dana desa yang terjadi pada tahun 2015 hingga 2023 mengalami penurunan dan peningkatan yang spesifik. Pada tahun 2015, dana desa masuk sekitar 20,7 triliun. Di tahun 2016 meningkat menjadi 46,98 triliun. Lalu di 2017 meningkat lagi hingga 60 triliun. Di 2018 tetap dengan dana yang sama di tahun 2017 yaitu 60 triliun. Lalu di 2019 mengalami peningkatan menjadi 70 triliun. Di 2020 hanya mengalami peningkatan yang sedikit, selisih dari dana desa tersebut menjadi 71 triliun. Begitu juga di 2021 yang hanya meningkat sedikit menjadi 72 triliun. Di 2022 dana desa mengalami penurunan hingga menjadi 68 triliun. Lalu di 2023 menaik kembali menjadi 70 triliun. Pemanfaatan dana desa di tahun 2015 sampai 2023 per 19 Juni 2023. Yang di sebelah kiri menunjang aktivitas ekonomi masyarakat dengan jalan desa, menyediakan jembatan, pasar desa, BUM desa, tambatan perahu, embung, irigasi, dan penahan tanah. Lalu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menyediakan sarana olahraga, air bersih, MCK, polindes, drainase, PAUD, posyandu, dan sumur. Bisa kita lihat jumlah penduduk miskin di desa dari tahun 2015 sampai 2023 mengalami penurunan dan juga penaikan yang spesifik. Lalu indeks desa membangun 2022 dari 2016 sampai 2022 mengalami penaikan dan penurunan yang spesifik dan
Masalah yang ada di desa seperti korupsi yang minim untuk dihilangkan. Bisa, tetapi berproses dan prosesnya pun tidak mudah. Seperti yang kita lihat, korupsi yang terjadi di dana desa mengalami peningkatan yang sangat tinggi dibanding dari pemerintahan, pendidikan, transportasi, sosial kemasyarakatan, perbankan, kesehatan, pertanahan, pengairan, dan juga perdagangan. Dana desa berada di paling atas dikarenakan korupsi di dana desa mengalami lonjakan yang sangat tinggi. Ini ada data korupsi dana desa tahun 2015 sampai 2021 mengalami naik turun terjadinya korupsi, seperti dari 2015 meningkat di 2016, meningkat di 2017, meningkat di 2018, dan mengalami penurunan di tahun 2019, lalu meningkat lebih tinggi lagi di 2020 daripada di 2018, lalu di 2021 mengalami peningkatan yang lebih tinggi lagi dari di tahun yang sebelumnya. Berikut ada berita jual beli jabatan perangkat desa di Demak. Harga dibanderol 150 juta hingga 250 juta. Jadi di Demak ada kasus yang menjual belikan jabatan perangkat desa yang dijual dengan harga 150 juta hingga 250 juta. Lalu masih di tempat yang sama, di kota yang sama, yaitu di Demak, saat penseleksian perangkat desa, ada beberapa oknum yang rela membayar hingga 750 juta demi menjadi sekretaris desa. Juga ada 13 kasus korupsi seret perangkat desa di Jambi. Banyak sekali perangkat-perangkat desa yang terlibat korupsi karena tergiur dengan jumlah dari dana desa yang dikeluarkan. Berikut juga beberapa kasus yang ditangani di kota Jambi. Penyebab utamanya korupsi ya oleh tergiur dana desa. Berikut modus korupsi dari dana desa. Yang pertama, modus dari korupsi dana desa yaitu membuat rancangan anggaran di atas harga pasar. Ini sering terjadi saat akan membangun suatu pembangunan, contohnya membangun sekolah. Banyak sekali sering terjadi penggelapan dana dari pembangunan tersebut. Yang kedua, dana desa yang digunakan untuk pertanggungjawaban biaya proyek fisik dari sumber lain. Ketiga, pungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten. Yang keempat, peminjaman sementara dana desa untuk kepentingan pribadi tapi tidak dikembalikan. Ini sangat sering terjadi di kalangan aparat desa. Yang kelima, markup pembayaran honorarium perangkat desa. Yang keenam, membuat perjalanan dinas fiktif oleh kepala desa dan jajarannya. Ini pun sering terjadi. Aparatur desa seolah-olah membuat perjalanan dinas, contohnya keluar desa, demi mendapatkan dana desa yang mereka inginkan untuk kepentingan pribadi mereka. Yang ketujuh, ada pemungutan pajak atau retribusi desa, namun tidak disetor ke kas desa atau kantor pajak.
Yang kedelapan, markup pembayaran alat tulis kantor. Beralibi membayar alat tulis kantor, nyatanya dana tersebut masuk ke kantong sendiri. Yang kesembilan, kong kali kong dalam proyek yang didanai oleh desa. Kesepuluh, pemangkasan anggaran publik yang dialokasikan untuk kepentingan perangkat desa. Kesebelas, pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun diperuntukkan secara pribadi. Dan yang terakhir, membuat kegiatan proyek fiktif yang dananya dibebankan dari dana desa. Lalu bagaimana solusi dalam mengatasi hal tersebut? Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 2 asas-asas pengelolaan keuangan desa mencakup 4, yaitu transparan. Transparan ini merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Yang kedua, akuntabel. Akuntabel ini merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ada partisipatif. Partisipatif ini penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Dan yang keempat yaitu tertib dan disiplin anggaran. Tertib dan disiplin anggaran ini merupakan pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Berikut studi di desa-desa sekitar Unja Mendalo. Transparan baliho APBDes, akuntabel laporan pertanggungjawaban, partisipatif melalui proses Musdus dan Musdes, tertib dan disiplin yang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Menggugurkan kewajiban bukan untuk pelayanan. Upaya apa yang harus kita lakukan? Jadi, upaya yang harus kita lakukan adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia, yang kedua, digitalisasi, dan yang ketiga, penguatan lembaga pengontrol desa. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.